Segala macam permainan rakyat dikeluarkan, baik itu juga bazar dan menjual jenis-jenis makanan dan hasil kerajinan tradisional. Sajak dari nan klasik sampai nan modern adok. Pacuit ya, tandia ngalang-ngalang, sile, dabuh, teater, macam-macam. Taraga nak makan ketupik gelepaku, bubua kampiun, nampi yang jodoh dia jari yang bertokok sadonyo tersedia. Biayanya tak tanggung-tanggung mak, hampir 100 juta, coba bayangkan. Nampak bana tabu dua sumangi waktu itu. Nan kayo turun je piti nan cadia uruh mauruh nan bagak menjaga keamanan nan mambiak muku banyak jo. Pendeknya salapan hari salapan malam lamonyo bagu linsam di Senayan. Rasoka pacah istoratu di buahnya. Sia nan takkan merasa bangga. Kalau alek itu dihadiri oleh menteri-menteri, para jenderal, gubernur sampai ke bupati sadonyo mamak itu. Bintang film sambuah pengusaha jangan dikatakan lain. Tapi maaf angku-angku. Nan kami mengkasih mengabarkan iko adalah untuk membuktikan bahwa dahsyatnya ledakan rasa rindu je cinta karena Minang. Keliru kalau ada nambah pendapat orang awak merantau mau dandam. Omong kosong itu. Waktu terjadi tanah longsor Bukit Tui nan dinyatakan sebagai musibah nasional, para perantau dari seluruh tanah air secara spontan tanpa dikomando meresek saku surang-surang membantu dan sanak-sanak di kampung. Konon kabanyo dana nan takumpu mencapai jumlah 1 miliar. Alhamdulillah. Satu pernyataan dari papatah yang mengatakan, seciok ayam sadanci yang babasi, mendapik samo beruntuang keciciran samo merugi, tibu delok baimbawan tibu diburuak bambawan. Bukti lagi bahwa nagari lai bapak tenggangkan. Banyak kemanakan. Terlalu banyak contoh-contoh dan menguatkan bahwa tabang gagak jo hitamnya bajalan raminang jo adatnya. Dimanapun bumi orang dipijak, langit orang dijunjung, namun bumi je langit Minangkabau ndak alupo. Pernah seorang sarjana sosiologi menyabut-nyabut Minang dalam disertasinya untuk mencapai doktor. Antara lain beliau mengatakan bahwa orang-orang Minangkabau itu kuno, licik dan pelit. Licik itu carawaknya galia mak. Pelit artinya sampili, ceke. Mendengar kata-kata nan tak lama dari si sarjana nan bukan Minang itu, orang awak heboh bak labah tegoyak sarap. Tasingguang benar puncak kadanya. Berang, banci, kutuak, sumpah, sarapah, babau menjadi satu. Macam-macam reaksi orang waktu itu. Dari golongan intelektual ada nama nantang berdebat di forum resmi. Orang-orang hukum mengatakan bisa dituntut di pengadilan karena itu penghinaan. Politikus menilainya sara, mengancam kerukunan dan kesatuan nasional. Para remaja berkomentar, pajatu seki hati ke pemuda Minang sebab cintonya ditulak. Nan pareman menggarega, dan sano laki-laki dia lapuak mencuang pajatu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan masalahku didiamkan saja. Nah, terlepas dari persoalan iyo atau indah, batua atau salah, nan nyato reaksi spontan itu bertolak dari harga diri, sebab barang yang dicintoinya dicaceh orang. Seolah-olah orang awak ingin mengatakan, raik orang may country, kok rancak keburuak negari den mengamanga ke kau, kiro-kiro baik itulah. Angku-angku sanak pendengar, berpedoman kepada kenyataan dan kita kemukakan tadi, dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa image yang mengatakan bahasa orang Minang merantau adalah pelarian, menyingkirkan diri dari struktur masyarakat yang tak manusiawi atau merupakan pemberontakan adat, ternyata bohong sama sekali. Suatu persangkaan yang tidak punya dasar. Orang laki-laki di Minangkabau tidak pernah mengeluh apalagi memberontak. Inyo tidak merasa dirugikan, malah sebaliknya merasa bangga dan bahagia. Kalau dikanari pikir-pikir, baik itu sare tugas nan disandangnya, tugas sebagai ayah, sebagai mama, sebagai putra daerah, dan bagi orang lain mustahil tangke sekaligus, maka akan timbul pertanyaan. Resep apa yang diberikan, dan bagaimana cara mempersiapkan fisik, stamina, dan mentalnya, sehingga sanggup menjadi Superman macam itu? Jawabnya ialah, mereka digodok di pusdiklat adat. Apa pula itu pusdiklat adat? Pusdiklat nan nambung kasu ialah surau.
Mulai umur 7 tahun, anak-anak Minang diharuskan masuk ke pusat pendidikan dan latihan tadi, sampai kemudian siap untuk diterjunkan ke masyarakat. Melalui pengawasan dan ketat, mereka diasingkan dari rumah. Makannya indak boleh dikanyangkan, laloknya di papan, karajonyo bagu balok. Moralnya dididik, jo agamo, fisiknya dilatih bersilek, dan mentalnya biaja pasambahan. Daftar kegiatannya kira-kira macam kau. Sesudah pagi-pagi sarapan jenis dingin, inyo menjalankan tugas-tugas rumah tangga sampai pukul 2. Sudah itu boleh bermain, kok kabalang-alang, kok kabadomino, kok kababuru, terserah. Namun permainan itu adalah pelajaran dan mesti disimak maknanya. Selesai sembahyang maghrib, berkumpul di surau, mengaji. Sudah pula mengaji, turun ke laman surau, bersilek. Sebelum lalu adulai pelajaran cerdas cermat, yaitu parang pantun dan takutaki. Iko gunanya mempagalia lidah. Kemudian baru lalu di lantai bagaluang jokain saruang. Bisuak pagi garuntang puntang pulau kaya sumbayang baru pulang langsung ke dapur bersuo je nasi dingin. Itulah siklus kegiatannya sepanjang hari. Sehingga kalau dicaliak kepada padatnya jadwal pelajaran, praktis anak laki-laki tidak pernah merasa di rumah. Seakan-akan mereka sengaja dibuang dari rumah kadang. Kini timbul pertanyaan baru. Apa sabananya hikmah daripada pengasingan anak-anak muda macam itu? Nah, baiklah, kita bicara soal pengasingan. Setidak-tidaknya ada dua manfaat yang dapat diambil. Yang pertama ialah untuk tindakan preventif. Sebagai remaja mata, mereka tidak boleh berkenalan dengan sesuatu yang berbau seks. Untuk itu anak-anak yang serba ingin tahu itu tidak dibenarkan bagawa jurusan anak pelusi. Atau mencari hal-hal yang bersifat mengundang pikiran kotor dan mungkin saja ditamunya di tengah-tengah keluarga. Kalau pergaulan bujang jogadih tidak dibatasi, alamat kata jadi penyimpangan-penyimpangan dan merugikan akhlak. Akibatnya paga makan tanaman. Apakah itu mungkin, Mada Tua? Sedangkan mereka sekeluarga. Kenapa tidak mungkin? Itu kerja mudah bagi setan jua bilih. Deulah bagi sia jua begeso. Lamu-lamu habis miang di sembilu. Kesudahannya tabaka batuang serumpun kalam nagari di basoknya. Tersebab bagalintin pintin taruh jua saham. Satu wakatu pungguang kapak kata jam jua. Trisno jalaran soko kulino kata orang Jawa. Cinta akan bersemi melalui pergaulan intim. Taro ndak ada niat, tapi kesempatan ado bisa terambau. Urang kahutan ndak berniat pai baburu basuo je kijang patah, pati digungguangnya dibawa pulang. Sabaliaknya biarpun berniat ke mencilok, tapi nan punyo indak talengah bisa orang kerja buruan. Nah, untuk menghilangkan kesempatan-kesempatan itulah mangkonya diasiangkan anak bujang lalu di surau.